Welcome back to Hantrius. Oke teman-teman, sekarang gua ada yang berbeda dari kebiasaan. Jadi yang biasanya gua hunting mencari hal-hal gaib, sekarang enggak. Berhubung sekarang di bulan suci Ramadan gitu kan. Buat kalian yang melaksanakan puasa, semoga tamat sampai hari raya itu datang. Oke, jadi kali ini gua punya konten baru yang gua namain Cilor. Cerita horor. Seperti yang kalian lihat, gue di sini nggak sendirian. Gue ditemani sama temen gue sendiri. Dan dia mau ngasih cerita yang lu alami ya, Nu ya. Iya. Tanpa basa-basi kita kenalan aja sama orangnya. No, what's up, No? Oke. Thank you. Kenalin, nama gue Ibnu. Kesibukan gue sekarang. Kesibukan gue kerja sales mobil. Sales mobil. Sales mobil. Brandnya disamarkan lah ya. Dia disamarkan. Brand disamarkan. Kalau bisa dibilang background gue orang yang skeptis. Skeptis. Gue nggak terlalu percaya yang kayak begitu. Sebetulnya ya. Nggak percaya. Dari, oke. Bisa dibilang terakhir gue ngerasa kayak gitu kuliah lah. Kuliah. Enggak ya. Beres kuliah lulus. Sempat ada kejadian aneh. Disitulah mulai agak sedikit belief sama yang kayak begitulah. Oke. Cuman gue berasal dari orang yang skeptis. Oh, gua nggak percaya. Oke. Sampai sekarang bro, ini lu mau nyeritain kan? Ya. Berarti apa yang lu alami kan? Ya, yang gue alami. Jadilah percaya. Atau gimana? Masih gak percaya? Sekarang sih udah percaya. Oke. Udah percaya Ya. Kalau boleh tahu nih, Nu, lu ini pengalaman tahun kapan dan sedikitlah clue buat yang nonton tentang apa nih? Gitu. Apakah ketemu atau gimana? Intinya kalau ini tahun 2014 lah. 2014. Karena penasaran gak ya? Penasaran. Akhirnya mencoba datengin tempat angker, salah satu tempat angker di Bandung dulu. Oh, lu emang sengaja? Karena penasaran yang gitu tuh ada gak sih? Oke, di hold dulu nih ya. Berarti lu ketemu hantu nih ya? Bukan ketemunya nggak di tempatnya ya? Dia ngikutin intinya. Oh, jay. Nah, oke nih, No. Biar semua lurus nih ya, biar tahu juga cerita lu. Tonton terus ini sampai habis dan seperti apa cerita Ibnu. Tetap di Cilor, cerita horor. Masih di Cilor, cerita tempat dan waktu. Gua persilakan buat cerita sama mereka. Oke. Jadi kejadiannya emang ini di tahun 2014-an lah. Di 2014-an ke lokasinya di Bandung. Dulu belum terlalu terkenal sih. Oh ya, maksudnya dulu sih udah banyak orang tahu, cuman belum jadi tempat buat bikin konten lah. Kalau sekarang kan ramai lah. Ramai banget ya. Jadi konten gitu kan. Nah dulu tuh emang cuma sekedar orang doang, segelintir lah yang tahu. Dan tempat itu biasanya dipakai buat pas gue kesana tuh kayak bekas ospek gitu, kayak bekas ospek mahasiswa kedokteran gitu kalau nggak salah. Nah BMC Bandung Medical Center. Rumah sakit dong ya? Rumah sakit yang di dekat jalan, yang dekat ke Sibu pokoknya gitu. Waktu itu berlima kita ke sana. Salah satunya emang dia bilangnya waktu itu dia ngakunya indigo, dia bisa lihat. Nah jadi ya ada, disebut aja lah ya, Jeremy, Sean, ada si Sean, ada Zamzam, ada Fadil, terus gua. Berlima ya. Sebenarnya yang ternyata kesini pas sudah kenal mereka agak lama, yang emang sensitif lah bisa dibilang mereka bilangnya. Indigo kan katanya ada yang indigonya sensitifnya tinggi, ada yang rendah gitu kan. Nah yang tinggi itu Sean ternyata. Sean dan Jeremy itu sensitifnya tipis lah gitu, merasa. Nah yang paling penakut, sorry nih ya, dia kalau nonton Fadil penakut. Dia nggak ikut. Dari 5 orang. Oh nggak ikut. Dia diem di luar di parkiran. Dia diem di luar di parkiran. Nah dia bilang akan ikut. Dia yang masuk, kita berempat.
Terus kita keliling di situ. Itu emang sebenarnya padahal itu kita datang ke sana jam 1 siang. Jam 1 siang. Iya, karena emang lagi nongkrong gabut, lihat itu deh, lihat tempatnya deh yuk gitu kan, lihat tempatnya. Tapi emang buat jam 1 siang itu tempat aneh. Gelapnya nggak lazim sih kalau menurut gua. Gelapnya aneh. Gelapnya aneh, terus begitu kita masuk emang ada penjaganya. Dulu gue cuma bayar 10.000 buat masuk. Cuma sekedar minta di gedung kosong itu bayar. Iya, jadi emang itu udah ada penjaganya kata. Itu pun dia sebenarnya nggak minta, kita inisiatif ngasih aja. Oh iya, oke. Dia nggak minta, cuma Pak kita uang izin parkir masuk lah mungkin ya. Nah kayak kasih uang parkir lah, kita cuma Pak izin masuk dong gitu. Oh ya udah, sok deh mangga kata kita kan. Sok deh mangga gitu kan, udah kita kasih 10.000 gitu kan. Tapi pas kita kasih 10.000 emang dia awalnya mau menawarkan diri kayak ya udah dia mau dianterin nggak keliling-keliling, soalnya saya hafal tempatnya gitu. Yang ada setan di mana, udah Pak nggak usah gitu kan. Soalnya takutnya kalau dia ikut malah ngesuges. Gue malasnya itu, takutnya malah dia ngesuges kan. Udah gue pengen murni aja deh ini, beneran first impression gue ke tempat serem tuh kayak apa. Pas udah gitu gue ngeliat kayak oke sih emang creepy, creepy gitu kan. Jadi gue awalnya nggak ngeliat apa-apa. Terus kayak salah satu teman gue ada yang katanya pernah temennya ke situ, dia nyeritain oh, ini ruangannya ini ruangannya ini ada setan ini, ada setan ini. Jadi gue nggak ngerasain apa-apa. Nah sampai itu karena anehnya itu jam 1 siang ada ruangan yang emang gelap banget. Kayaknya kalau nggak salah emang karena jendelanya ditutup apa gue lupa. Nah di situ pertama kali gue ngerasa ada kejanggalan. Di situ kan bawa senter. Otomatis kan ya senter yang buat gunung gitu kan, yang bulat, yang dia yang warna putih. Ya, berarti ya ke dalam itu gelap ya bro? Gelap gitu. Jadi nggak semua ruangan gelap, di lantai 1 doang. Di lantai 1-nya itu emang ada ruangan yang gelap, emang karena ditutup gitu. Nah pas kita senterin, gue kebetulan di depan. Karena gue orangnya skeptis, bisa dibilang gue orangnya sombral banget. Gue sombral banget. Karena tabiatnya memang lu gak percaya, jadi paling depan ya? Paling depan gitu. Mungkin buat waktu itu, buat makhluk di situnya kayaknya oh ini nantang gitu kan. Padahal bukan nantang, emang ya mungkin kesannya nantang gitu ya, kesannya kayak nantang, cuma udah itu kayak ya karena nggak ngelihat apa, nggak ngerasa apa-apa, jadi ya apa ya lempeng lah kesannya. Kayak udah lewat aja gitu kan, nggak permisi nggak apa. Gua senterin tuh ruangan. Ya kan, harusnya kan di sini lah si lampu tuh bulat. Itu ruangan kosong, pokoknya yang gue ingat itu ruangan kosong. Gue senterin, ngelilingin si tembok. Yang janggal, lampunya pindah ke depan dulu. Jadi ini lampu di sini. Geser. Nah pas udah ke depannya, pindah ke depan sinarnya, terus ke belakang lagi, tembok lagi. Seolah-olah ada yang ngalangin. Jadi kayak ada yang ngalangin, jadi kayak si lampu tuh dulu ini. Di depan gue tuh ada orang. Gue kira ada pilar. Oh ada pilar, pas gue maju nggak ada apa-apa. Kayak, tadi apa dong gitu kan? Di situ cuman kayak, gue halu kayaknya, enggak. Di situ gue masih kayak mencoba kayak, kali senternya kali puter. Soalnya kan itu kalau diputer dia makin gede makin kecil kan. Nah gue ngelogisnya kayak, puter gitu kali ya tadi. Gitu kan. Jadi kayak positive thinking ya. Positive thinking, pokoknya dilogikain aja diputer semuanya. Singkat cerita, pokoknya gue keliling di situ tuh. Sekitar adalah 1 jam 2 jam gitu. Kalau nggak salah sih sejam 2 jam. Sejam 2 jam gue di situ. Ini kayak belum apa dikat ini. Jadi saya bebas. Nasi nyangkut. Problemnya tuh ya si senternya itu kan. Itu kan masalahnya dia awalnya di tembok nih gitu kan. Dia tuh di tembok gitu kan, di tembok gini. Maju dulu terus ke belakang lagi. Jadi cahayanya tuh kayak ngedekat gitu ya? Ngedekat gitu. Seolah-olah ada yang ngebenteng. Nah, gua kira pilar. Atau enggak mungkin kalau nggak pilar. Itu jarak berapa meter lu? Sorry, 1 meter kah? Atau ada? Kira-kira 3 meter lah. 3 meter. Agak jauh sih. Agak jauh berarti ya. Cuma itu ruangan, kan itu rumah sakit. Kasarnya kayak itu mungkin ruang ya kayak kalau rawat inapnya mungkin yang buat banyak orang gitu.
yang cuma disekat sama tirai doang. Oke. Jadi bukan yang private, bukan yang VIP gitu. Jadi kayak yang udah banyak itu, nah kan jadi gede tuh ruangan. Makanya pas gue disamperin kayak, oh ya ini kayaknya ruangan berat ini. Yang maju si monyet gitu kan ke lampu, dulu lagi. Ada gitu kan. Terus akhirnya kita masuk ke dalam, gitu kan, kita masuk ke dalam. Pas gue samperin tuh gitu, nggak ada apa-apa. Kosong. Ya, di situ terus langsung. Yang paling kaget siapa nih? Itu lu aja yang ngerasain atau Ya. berempat? Jadi di situ kita sempet, nah di situ tuh kan jadi kita ada kayak itu lorong, di situ ini kamarnya, jadi ada 3 ruangan. Di sini sebelah sini ada toilet, gitu kan. Di sebelah sini ruangan kayak mungkin ruangan susternya gitu ya. Jadi kayak ruangan istirahat susternya. Jadi kayak ruangan yang di sini meja buat susternya. Nah ini sih ruang rawat inapnya. Itu lantai 1. Nah sini. Cuma gue lupa sih denah aslinya udah lama juga loh. Nah cuman jadi pas di bagian situ cuma 2 orang. Nah pas kejadian center yang ini, temen gue nya lagi nggak ngeliat. Cuma lu doang. Gue nggak mau ngeliat itu, takutnya kayak kesannya gue halu. Udah gue keep buat sendiri. Gitu. Nah kejadian aneh itu cuma di situ sebenarnya tuh. Kalau buat gue pribadinya, gitu. Katanya sih teman gue ada yang ngeliat kayak pas di WC dia nyenterin. Ya katanya ada rambut gini-gini lah katanya tuh, kata yang anak indigonya. Atau ada yang ngeliat kayak ada orang jalan tinggi terus jalannya tuh kayak nyeret kaki gitu-gitu macam-macam. Tapi gue nggak lihat. Berarti cuma si anak indigo doang. Anak indigonya doang yang ngalamin. Tapi gue cuma ngalaminnya ini. Yang center doang. Jadi pas disamperin nggak ada apa-apa. Gitu kan. Soalnya itu gelap banget. Dan pas gue gini pilarnya gitu, gue nembak pilarnya gitu kan. Nah singkat cerita ya kita explore lah, naik ke lantai 2, lantai 3, lantai 4. Tapi sebenarnya kalau pas itu lantai 2, 3, 4 udah terang sih. Karena kesana masih ada matahari gitu ya. Matahari gitu kan, ada matahari. Jadi kayak udahlah nggak terlalu creepy, nggak mengerikan nggak apa gitu. Cuman yang bikin kita semua bengong, kita di situ di gedung itu tuh hampir 1 jam lebih lah, 1 jam atau 1,5 jam. Soalnya ya lumayan kita lama-lama sambil bercanda juga di situ gitu kan. Sambil kayak ada yang sempet capek juga soalnya kan naik tangga gitu kan. Istirahat, ngerokok dulu gitu kan. Luas berarti ya? Ya itu luas sih. Ya mungkin ya nggak gede-gede amat sih sebenarnya, rumah sakitnya nggak gede-gede amat. Kita keluar dari situ, teman kita yang takutan ini gitu ya, Deal, yang takutan ini dia nemuin di mobil rokok. Udah jangan sebut merek ya. Ya pokoknya ngerokok gitu kan. Ngerokok yang bisa dibilang itu cukup lama. Ininya tebel, lama gitu kan. Terus dia dengan nyantainya bilang cepet amat. Ini gue belum sebatang. Kesannya rokok itu mungkin rata-rata 20 menitan, 15 menit itu udah habis. Padahal kita di situ 1,5 jam. 1,5 jam. Kita aja ngerokok udah sampai 3-4 batang. Dan kata temen lu cepet amat. Di situ gue aneh. Deal, kita dari tadi udah ngeliling tuh lumayan lama loh. Kita di dalam aja ngerokok gitu. Nah, terus kita tanya, gue takutnya dia yang jahil gitu kan. Terus ternyata emang benar. Kita masuk dia nyalain. Buat nunggu karena lu. Gabut, iya gabut. Dia karena sendiri kan. Iya, gue gabut, gue takut ya udah gue ngerokok katanya kan. Ternyata dia nyalain baru setengah batang kita keluar. Padahal gitu di situ kita udah ngerokok 2 batang, udah naik satu lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Iya maka dari itu kan dia cerita lihat ini itu berarti kan cukup lama juga. Cukup lama, kita kan maksudnya pas ngeliat kayak konfirmasi dulu, lu lihat nggak kayak gitu kan. Cuman kok dia baru setengah batang gitu kan. Terus ada apa nilai gitu kan. Nah ya udah gitu, beres dari situ akhirnya kita balik lah ke tongkrongan. Kayak balik lagi ke tongkrongan. Kayak coba kayak klarifikasi lah kayak tadi bener nggak sih kalian lihat ini nggak sih, lu lihat ini nggak sih, ceritalah gitu ya, cerita apa gitu, yang dialamin di lu tongkrongan tuh disamain mungkin ya, disamain. Cuman emang ternyata salah satu temen gue tuh ngeliat yang sinkron tuh, ceritanya sinkron yang center yang maju gitu. Oh ternyata mereka juga Ada lihat. yang lihat. Jadi cuman lu nggak bilang secara langsung di situ biar nggak panik mungkin ya. Nah itu. Oke. Ternyata pas dibahas salah satu ada yang lihat, yang gua nyadar.
Tapi gue diem, soalnya itu yang ngomong yang anak indigo. Ternyata emang ada yang berdiri depan gue. Gitu. Terus beres dari situ, singkat cerita, ya kita akhirnya melupakan semua itu, ya kita ngopi dan nongkrong, ketawa-ketawa, pulang. Kayak nggak ada kejadian apa-apa deh gitu, kayak udah yang tadi aja gitu. Udah itu kejadian cuma di gedung itu doang, gitu nggak kan nyampe rumah atau apa. Nyampe rumahnya, sampai ke rumah. Lo? Ke semuanya. Oh, ke semuanya? Bahkan yang dia merokok di luar pun itu kena. Yang dia ngerokok pun jadi kena. Soalnya di sini, soalnya gini, kita ketawa-ketawa malam itu, besoknya kita kumpul mukanya semuanya pucat. Mukanya semuanya pucat. Sorry tadi agak lupa. Berarti lu tuh datang explore itu siang kan? Siang padahal. Siang beres bla 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 bla, terus lu ngobrol itu malam kan? Ngobrol tuh sampai malam lah, di wisata sampai jam 11 malam. Malam 11 malam lu balik dong. Balik. Oke. Malam itu kejadiannya. Lanjut. Jadi salah satu temen ada yang cerita kayak dia ngedengar suara kucing gitu kan. Kayak dia ngedengar suara kucing kayak disiksa dalam rumahnya. Itu teman lu dulu? Yang penakut. Oh, yang penakut. Yang paling penakut, dia bilang dia nggak dengar suara kucing disiksa di rumahnya. Yang kayak gimana sih kucing dicekek? Iya pasti ngeong gitu kan, yang goak gitu kan. Yang ngeongnya itu udah ngeri lah. Dan dia awalnya kan kucing. Terus dia baru ingat sejak kapan nyokap gue ngebolehin gue punya kucing. Di rumahnya punya kucing gitu kan. Dia langsung lari ke atas. Nah yang kata dia tuh, yang seingat gue pas dia lari ke atas, yang bikin dia takut itu ada yang ngikutin lari juga. Anjing. Suara kaki dong. Suara kaki. Ya gimana sih kalau misalnya lu kan, kalau nggak salah tetangga dia tuh ada kayu kalau nggak salah dia tuh tangganya. Kerak kedengeran kan kalau ada yang langgar. Di belakangnya juga yang ikut lari. Duk gitu kan ya. Jadi dia kan lari itu kan, dia kalau udah lari itu kacau lah. Dia lari, di belakangnya ikut lari. Begitu, nah pas dia tutup pintu, dia kan udah makin panik tuh, di belakang ada yang lari, makin panik lah. Dia tutup pintu, ada yang nabrak pintu juga. Gitu. Nah gitu. Terus? Pokoknya dia semalaman itu meluk Al-Quran sambil baca-baca lah dia, itu dia kayak gitu. Yang kedua, temen gue sih katanya kakinya berat. Kakinya berat gitu kan ya. Dia nggak cerita banyak, dia cuma ngomong selama dia nyetir pulang ke rumah kakinya berat. Gitu. Yang satu kakinya berat, yang satu pinggangnya kayak lagi ngegendong gitu. Yang satu tuh jadi ternyata pas diceritain, yang satu tuh yang kakinya dia nyeret ternyata. Ada yang ikutnya jadi megang kaki gitu, meluk gitu. Nyeret. Yang satu lagi tuh yang ngegendong gini. Dua. Enggak, jadi yang satunya pagal kaki, yang satu pagal punggung. Enggak, maksudnya dua orang yang berbeda itu? Dua orang berbeda. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah, yang tainya tuh yang kejadian sama gua. Yang di lu? Yang di guanya yang tai. Kan emang biasanya dulu waktu masih rajin lah ya. Bangun pasti jam 3:30. Masih rajin dulu kan, masih rajin beberes atau apapun itu. Sorry nih potong. Tapi lu pas balik nggak kejadian apa-apa dong? Enggak. Belum. Terus. Nggak ada kejadian apa, makanya ya udahlah gitu kan. Kejadian ini gue nggak percaya juga. Gitu. Kejadian gue nggak percaya juga gitu. Gue pulang. Nah begitu gue pulang, tidur lah gitu kan. Tidur ya. Posisinya kalau kasarnya situ pintu. Pintu ini kasur gue nih. Ini kasur, ini tembok. Gue tidur pasti nggak ada tembok intinya, dan gue selalu lihat headset gitu. Tidur sekitar jam 12-an lah waktu itu. Tidur jam 12-an, alarm biasa, alarm jam 4 gitu kan, alarm jam 4 tidur lah. Si aku teh pas tidur kebangun jam 3. Bangun jam 3 sebelum alarm itu bunyi berarti. Sebelum alarm bunyi lah gue kebangun, terus ngeliat jam, jam 3. Gimana sih yang baru setengah bangun lah gitu kan. Setengah bangun, headset kecabut satu gitu kan. Yang kecabut sebelah sini, yang kecabut sebelah sini. Ini yang masih ada headsetnya, lagu masih ngeplay. Untungnya bukan si Rongi, untungnya bukan, soalnya ada gitu kan, ada waktu itu di HP iseng gitu kan. Untungnya bukan si Rongi. Masih jam 3, masih jam 3. Udah deh, taruh HP-nya. Dan lagi selimut. Bertembok gini kan, ngadep tembok. Ada yang Noel bro, suaranya ibu gua,
Suaranya nyokap. Ah. Dek, dek, temenin yuk ke atas bentar aja. Buset, jam 3 ngapain gitu kan? Jam 3 ngapain sih? Soalnya barusan lu baru bangun ya kan? Baru bangun gitu. Ya gimana sih orang baru bangun disuruh-suruh kan malas. Tapi itu terdengar suara ibu lu. Bu kalau nonton mending matiin. Terus soalnya ibu gue takut. Jangan ditonton gitu ya. Jangan ditonton, udah skip, udah matiin. Nah, soalnya nyokap nggak tahu nih. Oke, nggak tahu. Nah, pas gitu tuh Sekarang tahu. mending matiin Bu. Oke, lanjut. Nah, pas gitu itu kan tuh bareng-bareng. Dek, temenin ke atas. Soalnya emang kebiasaannya kan gitu. Kadang kalau misalnya jam 5-an suka minta temenin. Wajar, emang hal wajar biasanya. Oh, emang udah biasa udah lah. Biasa, Oke. kebiasaan kan kayak buka-buka kunci. Cuman pada jam itu jam 3. Oke. Kenapa nggak tahajud dulu lah kau gitu kan atau apa gitu kan? Ini aku minta temenin ke atas jam 3 gitu kan. Temenin gitu ya. Biasanya emang bangun. Jadi makanya ngapain gitu kan? Ngapain ke atas iya, gitu. tempat buat ngaso gitu ya, Ya, gitu. buat ngadem, Ya, buat ngopi lah, buat ngopi, Hmm. ambil lihat senja gitu kan. Andai. Terus udah gitu tuh. Yang mana kok minta anterin jam 3 ngapain gitu kan. Mau dengerin azan pertama gimana gitu kan. Tuh, udah nanti aja gitu kan. Udah nanti mas gue gini kan. Kata lu tuh. Kata gue. Makanya makin keras. Temenin bentar. Kayak kesel. Suaranya masih sama, tapi Masih kesel. sama, tapi agak kesel. Oke. Soalnya emang karakter ibu gue gitu. Kalau gue males, kesel dia gitu kan. Makanya kayak dia udah tahu nih karakter gue kayak gimana. Biar gue nemenin. Jadi gue digituin malah makin berontak, malah makin kayak ini jam berapa, gue ngamuk lah dari situ kan, males gitu kan. Kayaknya gue fullin selimut, gini selimut. Nah di situ awalnya awalnya kan gini nih, awalnya gini, terus jadi gini, terus jadi gini, awalnya tuh. Gimana nggak kesel? Itu di bagian mana, sorry? Sini, pundak. Oh, di pundak ya? Kan gue tadi gini nih, awalnya di sini. Oke. Gimana nggak emosa, gitu kan? Emosa lah. Oke. Emosa ya. Emosa nggak? Kan gitu bangun tidur jam 3 subuh. Iya dong. Emosi lah gitu. Iya dong. Di situ gue emosi, gue cabut headset, gue buka selimut. Gini bukan ibu gue, bukan nyokap gue itu. Ada sosoknya? Ada. Jadi kalau misalnya ini kasur, gue tidur sini. Oke. Ya ini langit-langit lah. Nah dia tuh diemnya gini. Dari langit-langit? Kakinya tuh di situ, kakinya di atas, ke bawah. Terus? Jadi pas gue ngebalik gini tuh gue ditutupin rambutnya. Jadi muka gue tuh ditutupin rambutnya segini. Itu jaraknya segini. Jaraknya tuh cuma segini lah dari muka gue tuh. Rambutnya, Nu? Mukanya tuh segini. Ini hidungnya dia nih sama gue tuh segini jaraknya. Oke, terus? Itu tuh gue ingat banget mukanya sobek-sobek. Mukanya Cewek atau cowok? Cewek. Sobek-sobek. Sobek-sobek. Mukanya dan sobek-sobek. Merinding. Sama merinding gue juga, soalnya masih di rumah gue katanya masih di rumah gue itu. Sampai sekarang, Nu? Sampai sekarang. Katanya si beliau tuh suka di situ diemnya enak. Oh. Jadi gitulah. Dari langit tuh gini kan? Lu pas gini dong? Atau masih tidur? Masih tidur, jadi ngebalik balik gini doang. Buka mata kan? Dia buka mata, dia di sini gitu. Itu berapa detik tuh? Lu bener sadar kan itu atau itu sadar? Masih memproses. Ini apa gitu. Terus? Jadi pas dia mukanya sobek-sobek, matanya tuh kayak keluar darah gitu di sininya gitu. Anjir. Tapi ya gua teriak. Merinding juga deh. Jadi deh lagi. Dek. Jadi gua jadi kayak bawa gimana lu ya? Gede. Terus Nu? Gua teriak. Oh, lu teriak spontan dong. Anjir. Langsung gue teriak gitu kan. Gue teriak, semua orang bangun. Dan pas nyokap asli dateng. Nyokap yang Ini udah nggak ada. Nyalain lampu, hilang. Oh. Nah, itu yang bikin gue bucat banget. Besoknya kita ketemuan, semua orang ngalamin hal yang sama. Jadi masing-masing punya ceritanya lah mereka. Dan di situ tuh kayak sampai wah ini nggak bener lah ini gitu kan. Wah ini gimana nih, ini beresinnya gimana gitu. Oke, tapi lu punya anggapan kalau itu makhluk yang dari BMC itu? Itu gue nanya. Oh, lu nanya. Oke, lanjut. Gini, jadi singkat cerita kita akhirnya cerita. Dan di situ gue masih ngomong ke teman gue tuh, gue masih mimpi waktu itu. Gue masih mimpi buruk.
Gue masih Lo nggak berani speak up gue masih bahwa berani itu speak up. real. belum bisa menyimpulkan kalau itu real. Gue masih mikirnya ya enggak, itu kayaknya bad dreams lah. Okay. Nightmare lah, itu nightmare doang gitu. Tapi kalau misalnya gue bilang nightmare, kenapa gue pucat gitu? Kayak itu kok jelas banget gitu. Soalnya itu beda lah. Oke, katanya kalau lu di mimpi ditembak, dipukul, sakit, tapi begitu banget enggak kerasa. Apa ini? Kerasa. Masih kayak biru atau gimana? Ada bekasnya gitu kan? Kalau bekas sih enggak sih ya. Kalau sampai biru enggak. Enggak, oke. Enggak sampai biru. Cuman inget rasanya gitu sih. Oke, ya. Kayak itu di toilnya sumpah bikin aral itu, bikin emosi sebenarnya. Cuma soalnya gitu kan mengerikan mukanya gitu kan. Jadi enggak jadi aduh gitu. Berarti udah bisa dipastiin itu benar dong ya. Bukan kata lu barusan mimpi gitu kan. Jadi di situ sempet gue itu mimpi, tapi kalau mimpi harusnya nyokap enggak denger. Iya dong. Gitu kan. Nah, dari situ ini gue mulai mau kayak oke, coba gue mulai membuka pikiran gitu kan. Oke, gue mau coba buka. Gue panggil temen gue yang benar Indigo. Yang emang dia di dulu di sekolah tuh kasarnya yang emang biasa nyembuhin orang kesurupan. Iya, agak bisa gitu lah kan. ya. Dia bisa lah katanya. Dia bisa ngeliat. Terus katanya dia waktu itu bilang kembaran gue tuh bisa kemana-mana. Kemarinnya, jadi kayak mungkin adalah kalian di sana gitu yang punya teman atau kalian kayak begitu. Ya gue diketemu sama orang kayak gitu. Oke. Nah terus kayak akhirnya coba dah bikin gue percaya. Coba lu ke rumah gue. Dia sebutin detail dalam rumah gue. Itu masalahnya apa ya? Dia cuma kenal selewat lah awalnya. Tapi dia tahu rumah gue detail. Itu gue aneh gitu kan, kayak oke, ini mungkin agak oke lo gue percaya. Terus itu makhluk dari mana gitu? Dia bilang ya dari situ. Dari BMC. Kenapa ngikutin? Katanya dia ngeceng lu. Katanya ketawanya. Oke, khusus yang itu ngeceng ke lu. Tapi berdua yang di situ, gue di situ kan di BMC ketawa-ketawaan kan. Oh, iya lu paling petakilan gitu ya? Petakilan lah. Ini orang berani nih gitu. Gue suka katanya. Oh, kebalik ya bro. Kebanyakan kan yang katanya takut pasti santronin. Tapi ya mungkin sih lu berani disuka mungkin ya. Mungkin nggak tahu sih, nggak terlalu paham gitu. Cuma dia bilangnya ya karena lu nya aktif di situ dan lu nggak kelihatan takut, dia ngikutin katanya gitu. Dan gue tanya kan, dan itu gue nyesel nanya gitu, diemnya di mana gitu kan. Lu tau film Exorcist? Yes. Cover filmnya kayak gini nih. Nah nggak usah diedit. Nggak, nanti gua edit, nggak apa-apa. Nah jadi kayak gitu cara diemnya, yang kayak diem kayak gini, tapi di ujung-ujung gitu. Kayak gitu katanya diemnya. Kayak gitu. Terus itu begitu udah clear ternyata makhluk itu ada dan memang itu ada kayak gitu. Gua nggak tidur di kamar gua selama 4 bulan. Kamar lu dikosongin aja? Kamar gua dikosongin, gua tidur di sofa. Ibu lu nanya? Hah? Ibu lu nanya? Nanya. Kenapa? Nonton film. Oke, alasan nonton film dia. Tiduran. Nonton film tiduran. Selama 4 bulan itu. Selama 4 bulan gue. Nonton film apa lu 4 bulan? Series. Gitu. Pokoknya alasan lah gitu kan, sampai akhirnya ya udah gue coba memberanikan diri tidur di situ. Balik lagi tidur di kamar. Ya agak creepy juga sih, soalnya sempet kayak kan gue pasti dimatiin, agak dimatiin, cuma tetap ada lampu tidur lah. Iya. Kadang suka sekelewat tuh kayak ngelihat masih ada dong ya. Iya. Masih ada dia di ujung gitu. Di dekat di dekat pintu keluar tuh ada gitu. Aneh. Oke, itu simpan aja dulu. Cuman gue pengen penyelesaian dari kejadian lu yang barusan ceritain. Kesimpulannya dan penyelesaian lu gimana, lu? Penyelesaiannya ini udah gue mencoba berdamai aja sama itu makhluk. Berdamai. Ya udah gue pokoknya gini deh, gue dari pagi sampai malam gue nggak di rumah. Silahkan ngapain di situ di kamar itu bebas. Lu mau main mau apa bebas. Gue datang, please diem, gue mau tidur. Gue bilang gitu, nggak tau gue ngomong ke siapa, cuma gue bilang gitu. Gue datang ke rumah, gue mau tidur. Jangan ganggu. Jangan nampakin aja. Jangan nampakin. Dan itu sampai sekarang masih ada. Katanya masih ada. Masih ada. Anjay, Ino. Lu masih betah aja Ino kayak gitu nih. Enggak, gue pindah kamar aja sekarang. Itu jadi gue langsung pindah kamar dari situ. Jadi ya udah sih. Jadi akhirnya bye bye. Selamat bersenang-senang di kamar itu. Buat hantu itu ya? Buat hantu itu. Lu kasih nama enggak? Jangan disebut. Jangan disebut. Katanya jangan disebut. Katanya gitu. Itu sih paling kalau cerita yang paling bikin tai sih itu. Oke. Berarti ya
secara tidak bukan sengaja, awal sengaja sih lu ya, karena dari skeptis lu ya gak percaya. skeptis kayak real nggak sih gitu kan. Oke, jadi lu coba ke sana, kesimpulannya gitu ya dari gua. Lu nggak percaya, terus lu ngedatangin rumah kosong, dan malah lu dapat hadiah mungkin. Dapat door prize. Kayak dapat bos. Oke, lu makasih banyak, lu udah cerita, udah sharing Sama. di Cilor ini. Jadi gitu, teman-teman. Mungkin kalian yang punya cerita ataupun masih takut, emang gue merinding sih bro. Masih. Yuk gila banget sih kalau misalnya tanpa anjay. Ya itu kayak gitu sih. Oke, itu cerita temen gua, Ibnu. Mungkin kali lagi ataupun mau cerita sharing-sharing, datang aja ke basecamp kita. Gitu. By the way tadi lu katanya nyasap ya, Nu? Jalan sini gua nyasar. Jalan ke sini nyasap. Iya. Padahal itu titik yang sering gua pakai Gojek loh. Nggak tahu itu disasarinnya. Nyasap sampai ke, oh iya by the way, ini BH Design. Lu nyasap sampai ke Itu pokoknya pas tadi itu kan kita dia kan nge-Sherlock nih. Dia nge-Sherlock. Di mana nih basecampnya di Sherlock. Oh, daerah sini oke lah gua agak paham lah gitu. Itu pokoknya disuruh belok sama si Google ini. Padahal ke rumah gua tuh cuma 200 meter lagi lah. Iya, 200 meter tiba-tiba lagi dia disuruh belok. Dan kalau pengen tahu beloknya kemana, ada di channel gua yang apa ya? Nanti ada deh di link di atas. Itu ada memang ada buta, lu tonton. Oke, Lu. Oh iya yang waktu itu. Iya. Oke, Lu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di Hunterius Cilor. Cerita horor.